Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, saya akan membacakan buku yang berjudul I Want to Die, But I Want to Eat Tteokbokki, yang ditulis oleh seorang penulis perempuan dari Korea Selatan yang bernama Baek Se-hee. Saya akan melanjutkan bacaan saya mulai dari halaman 29. Bab 1, yang berisikan tentang perjuangan Baek Se-hee ketika melalui sesi terapi dengan psikolognya di minggu pertama. Judul dari bab 1 adalah Minggu ke-1, Aku Hanya Merasa Depresi. Halaman 29. Psikolog saya berkata, jika kita melihat manusia secara dua dimensional, pandangan itu tidak hanya berlaku ketika kita melihat manusia lain saja, tetapi juga akan berlaku ketika kita memandang diri kita sendiri. Tidak apa-apa jika sesekali Anda menjadi orang yang menyeramkan. Contohnya, coba bayangkan seseorang yang menurut Anda adalah seseorang yang ideal. Apakah dalam situasi tersebut orang yang Anda bayangkan sebagai seseorang yang ideal juga akan marah? Anda boleh marah setelah membandingkan dengan cara seperti ini. Meskipun nantinya orang-orang akan menilai Anda sebagai seseorang yang tajam. Saya rasa saat ini Anda hanya berusaha untuk mendapatkan hal yang Anda anggap paling ideal dari pengalaman dan pemikiran Anda. Sepertinya Anda selalu berkata pada diri Anda sendiri, aku harus menjadi orang yang seperti ini. Setelah Anda melihat pengalaman orang dan pemikiran orang lain. Tapi seperti yang tadi Anda bilang, manusia itu tiga dimensional. Meskipun dari luar seseorang tampak keren, di belakangnya bisa saja dia melakukan tindakan yang kotor. Ada saat-saat juga di mana Anda akan merasa kecewa karena memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap orang tersebut. Di saat-saat seperti itu, ada baiknya jika Anda mengatakan pada diri Anda sendiri, oh, ternyata orang itu sama-sama hidup sambil bernapas sepertiku. Sama-sama orang biasa sepertiku. Jika Anda memikirkan hal itu, tentu akan menjadi penghiburan yang sangat hangat bagi diri Anda sendiri. Saya kemudian berkata, saya selalu berpikir bahwa diri saya ini lemah, Dok. Saya juga selalu berpikir bahwa orang lain mengetahui sisi lemah dalam diri saya tersebut. Sepertinya mereka semua mengetahui dan telah melihat kelemahan saya. Sementara itu, saya terus merasa takut karena saya akan dinilai buruk oleh orang lain. Psikiater saya kemudian merespon, itu karena ada rasa cemas yang tersembunyi dalam diri Anda. Ketika sedang berbicara, Anda secara otomatis berpikir, bagaimana orang ini memandangku ya? Apa dia akan meninggalkan aku? Maka, tentu saja Anda akan merasakan kecemasan. Halaman 30. Bercerita bisa menjadi suatu pengalaman yang baik. Tapi, Anda harus memahami bahwa tanggapan pendengar cerita Anda tidak bisa seragam. Pendengar cerita Anda bisa memberi tanggapan C, bisa juga memberi tanggapan D. Sangat penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa tanggapan dari orang-orang di sekitar Anda bisa sangat beragam dan Anda harus bisa menerimanya. Halaman 31. Saya kemudian berkata, begitu ya dokter. Minggu lalu, kita bicara soal tantangan kan? Maka hari ini saya datang setelah melakukan hippie perm pada rambut saya. Catatan perm itu kayak keriting. Saya sangat menyukainya dan saya juga senang karena orang-orang di kantor juga memberikan respon yang baik. Oh ya, minggu lalu juga dokter menanyakan sesuatu kan? Kelebihan saya menurut teman-teman adalah saya orang yang mudah merasa simpati. Apakah benar Anda mudah merasa simpati? Tanya psikolog saya. Iya, sangat. Maka dari itu, ada kalanya saya menyembunyikan rasa simpati saya. Saya takut terlihat aneh. Psikolog saya kemudian berkata, sepertinya Anda berharap orang lain tidak menyebut atau mendeskripsikan diri Anda dengan sebuah title. Karena akan menjadi tugas yang lebih sulit jika selanjutnya Anda jadi merasa harus lebih bersimpati lagi. Jika begitu, maka kemampuan Anda untuk bersimpati bisa saja menurun. Ada baiknya jika Anda tidak menunjukkan ketertarikan Anda
pada sesuatu yang sama sekali tidak menarik bagi Anda. Jika melihat hasil pemeriksaan yang kita lakukan waktu itu, ada yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kecenderungan faking bad. Anda berusaha menunjukkan diri Anda lebih buruk daripada yang sebenarnya. Halaman 32. Pola ini sering terlihat pada orang-orang yang mengalami pemulihan kerja atau pada orang-orang yang tidak suka pergi ke sekolah. Pola ini membuat seseorang menunjukkan dirinya lebih buruk daripada kondisi sebenarnya. Anda melihat diri Anda dengan pandangan yang lebih negatif daripada kondisi Anda yang sebenarnya. Sementara itu, faking good sering ditemukan pada hasil pemeriksaan para tahanan yang ada di penjara. Mereka tentu berusaha menunjukkan bahwa kini mereka menjadi lebih baik. Halaman 32. Hal yang muncul dalam diri Anda lebih ke arah kecemasan daripada depresi. Anda juga menunjukkan kecenderungan merasa tertekan dan tingkat kecemasan Anda dalam kehidupan sosial pun sangat tinggi. Selain itu, pandangan Anda dalam melihat wanita adalah pasif. Peranku dalam masyarakat adalah seorang wanita, maka aku tidak bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Pikiran Anda yang seperti ini sangatlah kuat. Saya tidak bicara tentang sifat atau karakter asli Anda, tapi saya bicara tentang kondisi Anda yang sekarang. Selain itu, tidak ada lagi hal-hal yang perlu perhatian khusus. Hasil yang saya temukan adalah Anda memiliki banyak kecemasan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat. Kemudian, Anda merasa diri Anda tidak nyaman dibandingkan kondisi yang sebenarnya. Anda menilai diri Anda secara subjektif, serta merasa sangat sensitif dan depresif terhadap diri Anda. Ibaratnya, Anda tidak gila, tapi Anda berpikir bahwa Anda ini gila. Benar, tapi kalau saya berpikir saya ini normal, rasanya saya lebih tersiksa. Saya sering dipenuhi pertanyaan, seperti, mengapa diriku sangat aneh ya? Apakah Anda telah mencari tahu soal distimia? Bagaimana menurut Anda? Meskipun tidak ada penjelasan yang benar-benar sesuai dengan gejala yang saya rasakan, saya merasa bahwa, ini seperti aku ketika membaca informasi tentang hal distimia ini. Lalu setelah saya membaca semua penjelasannya, saya merasa sedih. Saya berpikir, seberapa menderitanya orang-orang yang mengalami penyakit seperti ini dulu. Apakah menurut Anda kekhawatiran seperti itu hal yang diperlukan? Apakah saya salah? Tanyaku. Tidak ada penilaian benar maupun salah. Anda ini hanya unik. Jika Anda sudah mulai khawatir, maka sulit untuk mengakhirinya. Jika Anda lebih berfokus pada diri Anda sendiri pada saat ini, bukan pada masa lalu, maka pengalaman pribadi Anda pun bisa terlihat lebih positif. Dulu Anda tidak tahu nama penyakit yang Anda derita, tapi sekarang Anda sudah mengetahuinya, dan Anda bisa melihat hal ini sebagai suatu hal yang positif. Apa kira-kira penyebab dari perasaan yang ambivalen ini ya? Mirip dengan rasa bersalah, kata psikologku lagi. Setelah Anda berpikir bahwa Anda ingin mencekik leher Anda sendiri, maka perasaan bersalah akan mengikuti di belakangnya. Setelah Anda marah, Anda pun akan langsung merasa seperti seseorang yang melakukan kesalahan besar. Itu seperti sebuah kecenderungan Anda berbuat hal buruk. Itu karena di dalam diri Anda terdapat sebuah super ego yang sangat kuat. Selain hal-hal yang kukumpulkan sendiri, aku juga meminjam hal-hal baik dari berbagai tempat sehingga menciptakan gambaran diri yang menurutku ideal. Tapi sesuai dengan namanya, hal itu hanyalah sesuatu yang ideal, bukanlah kenyataan. Maka dari itu, setiap Anda gagal meraih sesuatu yang ideal itu, Anda terus-menerus memberikan hukuman pada diri Anda. Jika ada superego yang begitu kuat seperti itu, lama-kelamaan Anda bisa menjadi puas dengan cara memberikan hukuman pada diri Anda sendiri. Contohnya, Anda merasa curiga saat Anda dicintai oleh seseorang. Maka dari itu, Anda kemudian sengaja melakukan tindakan-tindakan yang membuat pasangan Anda tidak menyukai Anda.
Anda bisa saja melakukan hal itu sampai pasangan Anda akhirnya menyerah dan meninggalkan Anda. Dan kemudian, Anda akan merasa lebih tenang ketika hal ini terjadi. Ada banyak hal di luar sana yang bisa Anda kendalikan dibanding sosok Anda sebenarnya. Baiklah teman-teman, rasanya saya akan mengakhiri bacaan saya pada buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki di pagi hari ini sampai di halaman 34. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan saya pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di bacaan-bacaan buku berikutnya. Selamat menikmati liburan panjang tahun ini. Saya Evi Sayono. Dah.